ini mungkin bagi orang-orang TikTok agak sensitif. Karena apa? Karena ini jarang dibahas. Jujur saya baru bahas di sini gitu Mas. Dan ini memang baru saya temukan, terupdate lah. Gini Mas, karena belum lama kita pernah sharing sama beberapa afiliator, saya iri Mas. Iri, kenapa iri? Karena emang secara angka gitu ya, angka yang diterima afiliator lebih gede loh Mas, bagi afiliator yang fokus tuh. Daripada orang yang jualan bisnis langsung. Betul, karena tadi itu kayaknya perubahan di Indonesia ini nggak hanya bersuara lewat demonstrasi, tapi juga bisa kita suarakan lewat perkembangan ekonomi yang bisa kita kerjakan lewat hal kecil tadi itu Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Halo sahabat-sahabat PMII di seluruh tanah air. Pada sore hari ini podcast PMII akan ngobrol banyak dengan salah seorang narasumber yang beliau expert di dalam TikTok marketing. Dan yang uniknya lagi, beliau merupakan kader PMII asal cabang daerah istimewa Yogyakarta. Dan sahabat-sahabat sekalian, ruang podcast ini tidak hanya menjadi ruang untuk bercerita, tetapi juga ruang untuk berbagi inspirasi agar semangat kita terus menyala. Sahabat-sahabat, mari kita sapa narasumber kita. Halo Mas Ilham. Halo, selamat sore Mas Yakin. Apa kabar Mas Ilham? Alhamdulillah luar biasa. Berkah Ramadan ini Mas. Alhamdulillah. Puasa ya Mas ya? Penuh dong ya. Oke, sahabat, Mas Ilham ini yang tadi saya sebut, beliau adalah kader PMI. Sekarang beliau seorang pebisnis, pengusaha, dan beliau mempunyai usaha yang dipasarkan melalui platform digital ya Mas ya. Kalau di era sekarang ini kan platform digital ini banyak sekali ya, mulai dari Shopee, Tokopedia, TikTok dan seterusnya. Nah, tapi beliau pada sore hari ini akan kami ajak ngobrol seputar bagaimana kemudian mengembangkan atau memulai usaha di sebuah platform TikTok. Nah, sahabat, tentu sahabat-sahabat yang sedang menonton video ini adalah orang yang sangat beruntung. Karena apa? Karena sahabat Ilham ini ketika hadir dalam sebuah acara workshop ini tentunya tidak gratis sahabat-sahabat. Nah, bahkan dari info yang saya dapat, workshop yang dibina langsung oleh Mas Ilham ini nilainya bisa jutaan. Nah, sahabat-sahabat ini sangat beruntung. Jadi berkesempatan untuk menonton video ini dan mendapatkan banyak sekali pengetahuan-pengetahuan cara berbisnis di platform digital. Kita nggak perlu banyak-banyak membahas keunggulan TikTok juga. Nanti ini kita sama kayak dengan promosi aplikasi TikTok. Nah, Mas Ilham, kehadiran Mas Ilham ini kan juga nantinya memberikan tips-tips ya buat seluruh pemirsa podcast PMI ini, bagaimana kemudian dalam memulai usaha. Karena Mas Ilham ini yang sudah sangat pengalaman, jadi sahabat-sahabat perlu menyimak tips-tips dari Mas Ilham. Nah, dalam perjalanannya Mas Ilham memulai bisnis spesifik di platform TikTok ya, apa tantangan-tantangan yang sahabat Ilham ini hadapi pada saat memulai itu? Siap. Gitu. Tantangannya Mas ya. Iya. Kalau kita berbicara tantangan, artinya sesuatu hal yang memang cukup awalnya menjadi sebuah entah itu batu sandungan, kemudian kita belajar untuk memperbaiki itu, ataupun suatu hal yang kita sudah melihat sepertinya ini hal-hal yang baru dan kita perlu belajar ulang gitu kan. Nanti coba aku untuk sampaikan secara lebih mudah seperti ini Mas. Kalau kita ngelihat platform ini kan sebuah tren ya, ataupun kita nggak bisa kemudian hanya berfokus pada platform satu gitu kan, tapi kita juga harus mencoba platform yang lain. Nah, terkadang kita terjebak di hanya salah satunya.
terjebak hanya di platform A, terjebak di platform B, sedangkan digital ini kan sangat mudah berubah dan mudah berkembang. Dan kalaupun sekarang hari ini kita membahas bagaimana TikTok kemudian memberikan sebuah banyak peluang kepada masyarakat Indonesia gitu kan untuk bertumbuh secara ekonomi, tidak menutup kemungkinan entah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan akan digantikan oleh platform-platform yang baru. Maka hal pertama yang harus dicatat adalah kita harus pintar beradaptasi terhadap perubahan. Ketika kita saklek nih Mas, hidupnya hanya di A aja, nyaman di situ, udah terserah lah ya, kehidupan dunia mau gimana ya, namanya juga dunia, kita kan cari akhirat, ya udah di situ aja gitu kan. Tapi kalau kita mau tetap terus bertumbuh, ya kan kalau kita mau beradaptasi ya harus terus menyesuaikan gitu kan. Satu itu ya. Jadi kita harus pintar beradaptasi terhadap perubahan. Terus yang satunya adalah ketika kita masuk di TikTok ya Mas. Ini tadi catatan yang perlu saya sampaikan di awal tadi. Yang waktu di bagian keunikan saya akan menyampaikan catatan-catatan ketika kita mau masuk ke TikTok. Ini mungkin bagi orang-orang TikTok agak sensitif. Karena apa? Karena ini jarang dibahas. Jujur saya baru bahas di sini gitu Mas. Dan ini memang baru saya temukan, terupdate lah. Gini Mas. Platform itu kan pasti mengenakan biaya platform terhadap seller ataupun terhadap customers karena ada ongkir dan sebagainya lah. Yang namanya platform tidak mungkin tidak mencari sebuah keuntungan. Betul. Kayak gitu kan. Kemudian tergantung seberapa banyak keuntungan yang dibebankan terhadap seller dan dibebankan terhadap platform, kan pasti ada pembagian-pembagiannya. Yang harus dijadi catatan adalah ketika kita memulai sebuah usaha, kalau kita sebagai seller, sebagai penjual, kita juga harus menghitung kos-kos yang memang spesifik terhadap biaya-biaya pengurangan. Jadi jangan cuma harga, contoh HPP ya, harga produk, kemudian dikurangi HPP, udah sama habis itu dikurangin HPP ini bisa jadi ada variabel, contoh packagingnya berapa, kemudian ada kos operasional berapa dan sebagainya. Kalau cuma dikurangin itu tanpa ada pengurangan-pengurangan estimasi yang lain, contoh biaya platform, perpajakan dan sebagainya, maka kita di ujung tidak akan mendapatkan keuntungan. Nah itu, jadi kita harus melek juga sebenarnya platform ini memberikan potongan biaya komisinya itu berapa persen dari harga jual produk kita. Contoh Mas, ilustrasinya. Kita jualan harga produk Rp100.000, HPP kita 30%, jadi 30.000. Iya, 30.000. Tinggal 70 dong. Iya kan? Udah habis nih. Ini buat HPP udah 30%. Terus diambil sama platform 20%. Habis, tinggal 50. Ada yang namanya biaya marketing. Kita ngiklan. Rata-rata sekarang itu di 30%. Biaya marketing. 30.000. Sisa 20.000. Iya. Tinggal 20.000 ini biasanya juga masih ada yang namanya biaya potensi RTS. RTS itu biaya barang balik. Kalau COD gagal dibayar kan balik tuh. Nah itu ongkirnya kita ada sebagian platform yang 100% ditanggung, ada yang platform yang itu dibebankan terhadap seller. Nah 20% ini cadangannya tinggal untuk barang balik, kemudian untuk kita belum ada biaya marketing, itu 30% yang di marketing itu baru untuk iklan. Belum kalau kita pakai KOL. Kalau sekarang kita pakai affiliate biasanya minimal 10%. Tinggal 10.000. Mau makan apa kita? Ya, jualan harga 100.000. Tinggal 10.000. Ini kalau masih untung. Kalau barangnya nggak jadi dibeli, kemakan ongkir 0 Mas. Minus bisa. Makanya ini harus hati-hati bagi teman-teman seller. Kita harus sadar terhadap berapa sih biaya-biaya ataupun kos-kos yang memang ini mempengaruhi terhadap kalau kita sebutnya pricing structure ya. Jadi kita harus melihat apa sih variabel-variabel yang akan mengurangi harga jual dari sebuah produk kita. Jadi agar nanti kita bisa menghitung berapa nilai profit margin yang akan kita terima gitu. Jadi memang ini harus jadi catatan. Jangan sampai kita terlena dan ini menjadi momok di kemudian hari. Taunya omset ratusan juta, MM-an gitu ya. Tapi pas dihitung secara nilai profit marginnya kecil sekali, sangat-sangat kecil, dan itu sayang sekali buat sebuah brand untuk bertumbuh karena
Apalagi kalau kita tidak berbicara secara venture capital ya atau VC gitu-gitu. Jadi memang masihnya pakai compounding dari internal sendiri, menggulung keuntungan demi keuntungan, digulung untuk memperbesar sebuah bisnis, yaitu menjadi harus hal yang sangat paten dijaga. Jadi biaya platform harus benar-benar dipahami dan variabel-variabel cost yang lain sebagai pengurangan harga jual terhadap nilai profit margin itu juga harus dihitung secara seksama agar nanti kita tetap masih punya sisa minimal ya sehatnya 15, 20, 30% untuk profit marginnya. Jadi kita bisa menghabiskan 70% untuk biaya-biaya yang lain. Itu contoh ilustrasi seperti itu Mas. Jadi bagi teman-teman online tuh ada kayak gitunya. Beda kalau yang teman main offline kan enggak ya. Contohnya kita jualan di toko kelontong gitu ya. Ya kita beli harga, contoh nih kita beli misalkan beli beli ember lah. Beli ember harganya Rp2.000 kita beli. Kita jual Rp5.000. Untung berapa? Rp3.000. Selesai. Ya. Itu Rp3.000 gitu loh. Atau kita sebagai bisnis cold storage. Kita punya bisnis contoh kayak frozen dulu Mas. Frozen food gitu kan. Ya kan kita beli berapa terus jual berapa kan marginnya udah kelihatan gitu kan. Ya paling biaya-biaya kalau kita mau hitungin ke biaya secara total ya berapa listrik per bulannya, kemudian berapa harga storage dan sebagainya gitu kan sebagai variabel kan. Itu kan tapi secara umum gitu. Bukan per produk yang kita jualkan. Tapi kalau di online platform itu kan per produk. Benar-benar per produk, per pesanan gitu loh. Ya itu harus dihitung, bukan lagi per omset tapi per pesanan. Jadi makanya itu perlu menjadi perhatian bersama bagi teman-teman yang harus menjadi seller. Itu penting sekali. Oke, terus apalagi Mas ya? Ada banyak hal, tapi pertama itu tadi ketika kita melihat sesuatu hal yang sifatnya adalah sebagai variabel, kita harus segera sadar. Digital seperti itulah digital. Jadi sangat cepat ada perubahan, bahkan kebijakan-kebijakan yang terjadi pun juga sangat cepat. Ya kita tidak menutup kemungkinan contoh di beberapa tahun sebelumnya TikTok sempat ditutup gitu ya. Nah itu pun juga kebijakan. Jadi secara kebijakan nasional kita juga harus mengikuti dan mempersiapkan plan A, B, C bahkan sampai Z ketika hal-hal tersebut terjadi, kita harus melakukan hal seperti apa. Nah itu yang bagi teman-teman seller itu harus coba untuk disadarkan. Itu sih Mas. Itu baru yang seller ya, belum yang lain. Betul. Ini kan sahabat-sahabat pasti yang menonton podcast ini Mas akan merasa ini ya, ada keinginan untuk memulai berbisnis di platform digital. Tetapi kan mereka itu mungkin untuk memulai ini kan ya butuh sekali wawasan yang harus mereka dapat terlebih dahulu agar supaya dalam memulai ini tidak dapat mengantisipasi kegagalan ya kan. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Ilham ini ya, kita ya harus cepat beradaptasi dengan perubahan karena era digital ini memang betul perubahannya sangat-sangat cepat. Dan yang kedua tadi soal ini ya hitung-hitungan soal harga penjualan barang ini kita harus matang, jangan sampai penjualan barang minus, ini kita malah minus nggak dapat untung begitu ya Mas ya. Betul. Iya. Nah Mas, gimana cara untuk memulai bisnis di TikTok dalam keadaan yang mohon maaf mungkin tidak memiliki modal yang cukup banyak atau bahkan modalnya sudah nol tadi itu ya. Nol yang nggak punya banyak modal lah untuk membuat usaha yang besar. Ini boleh nih disampaikan sama Mas Ilham. Kira-kira bagaimana Mas langkah-langkah untuk memulai bisnis itu dengan keterbatasan modal itu tadi. Siap Mas. Jadi emang kalau kita berangkat dari TikTok ini kan tadi kan baru dari sudut pandang seller. Sekarang ada yang namanya afiliator atau affiliate gitu kan, affiliate marketing. Nah di affiliate ini kita bahkan tanpa harus modal, tanpa harus stok di rumah, tanpa harus ada cost operasional, packing, pengiriman di rumah, bahkan kita tanpa ada biaya marketing sepeser pun gitu kan, kita bisa menjadi affiliate. Ini sangat menjanjikan. Jadi kalau kita ngelihat tren 2024 pertengahan udah mulai banyak
2025 bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat, bagi siapapun yang mau mencoba untuk menjadi affiliate sangat terbuka. Pertama, kita tanpa harus nyetok produk, kita hanya perlu riset produk. Yeah. Ya, riset produk apa, brand apa yang memberikan kebutuhan secara penjualan itu terhadap affiliate. Contoh, kita mau daftar affiliate. Affiliate ini seperti apa sih sistem kerjanya? Nah, gampangnya gini. Saya mau jualan jam tangan. Jam tangan saya mau jual. Tapi saya nggak punya produknya. Gimana cara saya memasarkannya? Oke, kita sekarang coba masuk ke akun TikToknya si jam tangan tersebut. Yeah. Kemudian kita coba pastikan apakah si brand itu membuka afiliasi jam tangannya terhadap para afiliator. Ketika dibuka berapa persen? Nah itu bisa dihitung. Ada langsung muncul nilai angkanya itu bisa dimunculkan. Iya. Contoh berapa sekali penjualan dapat komisi 15.000. Contoh kayak gitu. 20.000, 10.000 setiap satu penjualan itu kan. Nah terus gimana cara kita memulai? Berarti kita harus mendaftar sebagai afiliator. Nah, kita mendaftar afiliator sekarang pun juga nggak begitu sulit mas. Sangat mudah sekali. Hanya perlu akun gitu kan. Itu sangat mudah sekali lah. Bahkan kita nge-share produk aja, contoh nih Mas Yakin itu habis beli gitu kan, habis beli jam tangan. Mas, beli di mana kemarin? Di TikTok Shop. Yang mana tokonya? Yang ini. Set. Nah, posisinya Mas Yakin sebagai afiliator. Iya. Ya, posisinya Mas Yakin sebagai afiliator ya. Betul. Mas Yakin kirim ke saya. Ini tokonya. Pas saya beli dari link itu tanpa harus kemana-mana, saya beli dari link itu yang sama yang Mas Yakin kirim. Setiap pembelian Mas Yakin mendapatkan komisi langsung. Oke. Otomatis tanpa harus pembukuan. Contoh nih, nanti kita ada nggak meeting rapat bulanan bersama brand untuk menghitung berapa komisi saya. Terlalu ribet, digital sangat simpel. Setiap ada pembelian langsung masuk ke daftar komisi kita. Ini menjadi komisi yang nantinya akan kita dapatkan. Syaratnya satu, pesanan selesai. Yeah. Kalau pesanan gagal nanti nggak jadi masuk. Kayak gitu mas. Yeah. Jadi sangat simpel dan itu otomatis. Dan platform otomatis memisahkan mana biaya yang akan diterima oleh seller dan mana biaya yang akan diterima oleh si afiliator. Yeah. Jadi nggak perlu lagi tuh bagi-bagi, udah nanti ditransfer, nggak ada transfer lagi udah. Tinggal kita bikin konten atau kita bikin live streaming, kita pasarkan produk yang kita punya. Artinya secara ini bertahap mas. Kalau misalkan beberapa brand sekarang kita masih sangat membuka yang namanya memberikan sampel gratis. Jadi kita bisa diberi sampel bahkan, kayak gitu, diberi sampel secara gratis. Kita tinggal pengajuan. Tapi itu ada beberapa syarat-syarat yang nanti secara detail akan masing-masing brand cukup berbeda gitu. Tapi paling tidak ini menjadi awal modal bagi sahabat-sahabat semuanya ketika mau memulai itu menjadi afiliator tanpa pikirin bagaimana kemasannya, nge-brandingnya, cost operasionalnya seperti apa. Kemudian kita nggak perlu bikin purchasing stokisnya seperti apa, itu udah nggak usah dipikirin. Fokus jualan aja, fokus bikin konten, fokus nge-live streaming, jualin satu niche yang sesuai. Contoh, Mas Yakin mau sebagai affiliate fashion atau sebagai affiliate contoh digital kena jam tangan ataupun produk digital kayak misalkan entah itu HP ataupun alat misalkan sound system atau apa macam-macam banyak lah ya kayak gitu-gitu kan. Ya kita fokus dulu ke situ. Fokus dulu gitu dan dilihat mana brand ataupun produk yang memberikan kemudahan bagi afiliator untuk berjualan dari situ. Nah, kemudahannya satu lagi mas, ada namanya tools. Ini namanya toolsnya Kalau Data. Ini bisa diakses oleh siapapun. Si Kalau Data ini kita bisa ngeriset langsung dari situ. Bahkan tokonya, produknya, kalau kita mau ngecek tokonya, kita bisa ngelihat berapa sih kontribusi dari total revenue-nya si toko. Itu dipecah dari mana aja. Pertama, dari individu toko sendiri, berapa persen? 30%, 60%-nya dari afiliator, sisanya dari kartu produk, contoh kayak gitu ya. Itu semua dibuka datanya. Dan kita bisa ngelihat, ternyata penjualan terbesar dari afiliator. Kita turunin lagi, afiliator yang mana yang memberikan kontribusi terbanyak, itu bisa kepecah semua detail. Nama-namanya, berapa revenue-nya, angka-angkanya, kemudian videonya seperti apa, semuanya kebuka di situ. Jadi ketika kita mau bikin sebuah video, kita bisa riset juga di situ. Video seperti ini yang nantinya akan saya ciptakan kayak gitu loh. Nah, itu kan sangat mudah sekali bagi teman-teman yang ini bikin videonya gimana, kita harus setupnya seperti apa.
minimal ATM lah ya. Amati tiru, ya modifikasi gitu loh. Jangan melek-ketiplek gitu. Jangan hanya niru, tapi itu sangat mudah sekali dan siapapun bisa ada di titik itu. Karena sekarang banyak Mas afiliator justru ya. Karena belum lama kita pernah sharing sama beberapa afiliator, saya iri Mas. Iri, kenapa iri? Karena emang secara angka gitu ya, angka yang diterima afiliator lebih gede loh Mas, bagi afiliator yang fokus tuh. Daripada orang yang jualan bisnis langsung. Betul, karena tadi itu afiliator bersih, komisi pasti. Tinggal yang dia kerja adalah berapa komisi yang dia mau terima selama sehari dan bagaimana caranya dia akan ke breakdown, berapa total revenue yang harus dia berikan selama sebulan, dia akan mendapatkan komisi tertentu gitu. Bersih, itu komisi punya dia. Berapa persen? Rata-rata 10% Mas. 10%. Rata-rata itu yang ya. menentukan 10% itu Brand. Oke. Bahkan ketika kita menjadi afiliator yang afiliator yang loyal gitu ya. Yang loyal gitu. Loyal itu bisa bahkan dikasih 20% lebih, 20% sampai 25% dari brand. Jadi memang ada kelas-kelasnya biasanya. 10% tuh yang ya udah semuanya bisa 10%, bahkan yang 5% juga, tapi rata 10%. Kemudian ada yang 20% kalau kita udah loyal banget. Nah, ketika kita mendapatkan di angka 20%, ya lebih banyak komisi yang kita terima. Dikali aja tinggal berapa pembelian gitu kan. Nah, itu angkanya lebih gede Mas. Jujur lebih gede banget di beberapa afiliator dibandingkan seller. Kenapa seller lebih kecil? Karena kan seller kan potongnya banyak banget. Betul. Banyak banget potongan seller ini. Belum nanti ada biaya kos operasional, ada gaji karyawan, macam-macam gitu kan. Ada kos operasional di kantor, biaya listrik, internet, dan macam-macamnya lagi gitu kan. Kemudian belum ada nanti ada biaya-biaya produksi, kita harus mikir produksi juga. Nah itu kan habis Mas. Oke. Kayak gitu. Jadi afiliator ini sangat-sangat terbuka. Iya. Betul. Terbuka banget buat teman-teman. Baik itu di TikTok maupun di platform yang lain. Tapi kalau untuk saat ini paling paling cukup dihidupkan itu di TikTok. Gitu Mas. Tapi menjadi seorang affiliate kan tidak segampang kita tiba-tiba ngejual produk orang. Kalau secara teknis memang iya, kita tinggal comot ya produk yang dijual oleh brand, lalu kita bantu untuk jual kan begitu. Nah persoalannya adalah kita bikin konten di TikTok ini kan terkadang juga susah sekali untuk FYP begitu kan, atau susah sekali kita menjangkau audiens dari produk yang kita jual. Nah, bagaimana itu Mas? Jadi biar teman-teman yang pengen memulai untuk sebagai affiliate ini tahu step by stepnya, langkah-langkah apa yang memang harus dia lakukan begitu Mas. Mas ini saya kasih tahu, tapi sebenarnya ini apa ya namanya? Ini rahasia ini karena gini. Mau dinormalkan juga ya sudah normal lah. Jadi ya sudahlah saya sampaikan. Jadi biasanya kalau misalkan teman-teman teman-teman di timku juga itu kan selalu tak kasih tahu bahwa sekarang yang lagi tren apa? Nah, coba ikutin. Udah ikutin aja pakai tiplek. Benar-benar ikutin. Video, ikutin. Gambarnya gimana? Bahkan sekarang ada tren kita jualan itu cuma goyang-goyangin produk ini Mas. Oke. Cuma goyang-goyangin, misal nih pemandangan sawah, pemandangan bebas lah apapun, gedung juga bisa lah, gedung, terus tiba-tiba nanti kita muncul produk, ada tulisan di sini, ada POV apa gitu kan, terus ini produknya gini nih harganya cuma segini, udah itu menghasilkan Mas. Viewsnya berapa? Mentok 200 views. 200, 300, 400 views. Kalau dia bisa terus naik ya sampai ratusan ribu views. Tapi dari video seperti itu bahkan bisa menghasilkan penjualan. Artinya apa yang sedang ada tren penjualan di situ, ikutin. Bener-bener ikutin dulu aja, gak usah mikir. Ikutin dulu aja, gak usah mikir. Tinggal dibedain secara footage. Footage itu adalah bahan video. Kan pasti setiap orang hidupnya berbeda-beda dong. Kita melihat videonya di kreator A itu seperti itu. Ya kita rubah secara latar belakangnya, kemudian POV-nya, teksnya tadi itu. Tapi secara template-nya sama. Ikutin aja Mas. Minimal sehari 3 video, 5 video, rutin selama sebulan. Stepnya kayak gitu. Bohong kalau nggak dapat. Pasti dapat. Minimal pecah telur lah bahasanya kayak gitu. Tapi perlu
iklan nggak? Nah, gini Mas, iklan. Ini kalau aku tarik sedikit ke belakang, tadi tuh, kenapa aku bilang seller itu rata-rata di 30%, khusus di aku pribadi itu kurang lebih di 30%. Jadi jujur, kalau mau nyebutin angka ya Mas ya, selama 1 bulan untuk beriklan di platform TikTok, itu hampir di angka 5. 5 apa itu? 5 meter. 5 meter Mas. Ya, panjang dong. 5 meter sekali. Itu untuk seorang seller. Iklan saja 5 meter lah, ya 5M lah, kayak gitu. Itu baru di TikTok. Itu angka yang mungkin dikeluarkan oleh setiap seller. Bisa jadi. Oke. Itu masih hitungannya kecil. Kecil ya? Iya, itu kan itu masih kecil di beberapa brand. Itu masih kecil sekali. Nah, kemudian apakah affiliate harus perlu ngiklan atau enggak? Ini kan balik lagi, ketika traffic dari brand tinggi, maka affiliate sangat terbantu. Jadi nggak perlu ngiklan. Gitu. Tapi ini ada rumus lagi Mas. Affiliate, kalau kita sudah menjadi afiliator sejati gitu kan, dia hidupnya mendedikasikan sebagai afiliator. Aku adalah afiliator. Wow, pokoknya nggak ada kerjaan yang lain gitu ya. Maka dia harus menjadikan affiliate sebagai bisnis. Itu berbeda lagi. Maka dia perlu menyisihkan sebagian komisinya untuk beriklan. Karena kalau untuk membesarkan, karena biasanya ya Mas, kalau dia sudah sebagai afiliator, dia udah merasakan bagaimana nikmat yang mendapatkan komisi setiap bulannya, bahkan bisa kita tarik kapanpun. Bisa kita tarik kapanpun ke bank manapun, itu sangat mudah sekali. Jadi ketika dia sudah mendedikasikan dirinya sebagai afiliator, dia nggak cuma punya 1 akun. Dia biasanya udah punya ternak akun. Oh itu udah macam-macam lagi itu nanti. Akun A jualan A, akun B jualan B, A ini niche kategori. Biasanya dia ada di alat rumah tangga. Alat rumah tangga ini bisa di kayak ember, lap, kebutuhan dapur lah. Rumah tangga ini kan besar sekali. Ruang tamu ada produknya sendiri, dapur banyak lagi, kamar ada lagi, ruang khusus kantor ada lagi. Jadi sangat niche gitu loh Mas. Nah, ketika sudah jadi afiliator dan sudah mendedikasikan diri seperti itu, maka kita butuh menyisihkan untuk membesarkan bisnis itu. Contoh, misalkan kita mau ngiklan berapa persen? 10% atau 20% dari komisi yang kita terima itu untuk budget iklan. Misalkan nih, kita dapat komisi selama sebulan itu 10 juta. Ya kita sisihkan lah berapa? Misalnya ya 1 juta, 2 juta, atau 3 juta untuk biaya iklan di produk yang lainnya. Misalkan berapa? Per produk entah itu 100 ribu, atau 50 ribu, atau 200 ribu. Artinya untuk mengembangkan akun dan untuk menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Jadi itu diperlukan ketika kita emang sudah punya apa ya namanya Mas, planning ya. Jadi nggak yang terus ya kita komisi 10 ribu bahasanya nanti. Terus gimana cara kita mau ngiklan? Ya habis dong uang kita. Ya iya, kalau hanya sebagai ya udah gitu loh. 10 ribu, 20 ribu atau sebulan 1 juta. Tapi kalau udah benar-benar difokusin sebagai seorang afiliator udah bisa sampai bahkan ratusan juta per bulan komisinya aja. Ya itu penting untuk membesarkan. Karena ketika udah tahu caranya Mas, dia tinggal menduplikasi. Dan itu bisa butuh iklan. Nah, platform kan hidup dari salah satunya ya iklan, gitu kan. Ya karena ya kita pun juga sebagai penyumbang terbesar di TikTok ya segitu. Jadi TikTok hidup dari iklan dan ya ketika sekarang untuk kita bisa lebih memasarkan produk, ya kita harus biasanya TikTok akan memprioritaskan mana yang akan iklan. Jadi selain dari faktor FYP, faktor iklan juga menjadi salah satu faktor yang penting untuk entah itu seller maupun afiliator lebih membesarkan produk yang dia sedang jual. Itu penting Mas. Jadi teman-teman yang pengen jadi affiliate tapi masih belum mau untuk mengeluarkan modal untuk iklan, ya konten kalian harus menarik dulu. Betul. Paling enggak konten itu nanti dapat dilihat oleh banyak orang. Nah setelah dilihat oleh banyak orang, ada kemungkinan orang yang melihat itu akan membeli produk yang dipasarkan. Betul sekali. Nah untuk iklan Mas, tadi Masnya sudah menjelaskan bahwa ya untuk menaikkan jumlah penjualan produk ya tentu kita harus bermain di iklan kan begitu. Nah persoalannya konten yang seperti apa Mas yang perlu untuk diiklankan itu? Konten yang seperti apa ya Mas ya? Iya. Kalau kita sebagai seller, contoh jujur kalau di yang sekarang saya jalani sendiri,
hampir setiap video saya iklankan. Berbeda di situ. Oke. Kalau setiap video, jadi setiap video yang diproduksi oleh tim content creator itu memang fokusnya untuk hard sell. Jadi biasanya kita ada yang hard sell, ada yang soft sell, ada juga yang untuk awareness-nya. Jadi kalau untuk yang hard sell, semua video yang kita produksi memang sebagai materi iklan. Clear di situ ya. Setiap video kita produksi untuk iklan. Nah, kalau afiliator, nah biasanya kayak gini. Kita pasti punya beberapa konten yang sudah naik sebelumnya. Nah, bagaimana caranya agar si konten tersebut yang sudah menggulung bahkan sampai ratusan ribu views, yang sudah menghasilkan cukup banyak penjualan, itu bisa terus berkembang. Nah, itu yang kita iklankan. Jadi pertama adalah berdasarkan performance video yang sudah bagus dari hasil yang kita dapatin. Yang kedua, bisa dari beberapa video yang kita anggap ini secara tren akan bagus. Nah, kita biasanya punya insting seperti itu. Lihat dari mana? Contoh, tren di TikTok itu kan nggak cuma dari sisi lagunya, tapi bisa jadi juga dari tren produknya. Contoh nih, kita aktif melihat beberapa tren produk ya. Kayak misalkan, produk A ini dia mengandung ini, dan ini sekarang lagi kenceng banget loh diedukasi sama dokternya ini. Oh, berarti kita bisa dong naikin produk yang ini, itu bisa. Contoh nih kayak gini, biar lebih kebayang Mas ya. Iya. Skincare. Seorang dokter, dia lagi fokus naikin yang namanya sebuah kandungan niacinamide. Gitu ya. Nah, di produk yang lagi aku mau pasarin lewat affiliate, ini ada niacinamide-nya. Artinya aku melihat bahwa potensi tren yang ada di eksternal ini, dokter banyak yang lagi ngomongin niacinamide. KOL semuanya ngomongin niacinamide. Semua ngomongin ke situ lah arahnya. Cari produk yang ada niacinamide dan sebagainya gitu-gitu lah. Nah, aku punya nih produk nih yang lagi ada trennya di sini. Produknya bagus, niacinamide-nya juga sesuai kandungan. Nah, ketika kita melihat potensi seperti itu yang di-boost. Di sisi lain, kita juga punya video-video yang bukan membahas niacinamide. Contoh nih, kita kan afiliator. Ya, kita pasti juga punya dong video-video atau produk di luar dari produk tersebut. Banyak lah gitu kan. Ya itu yang kita boost. Karena ini sedang hype di luar situ sedang hype. Itu salah satu. Jadi pertama tadi kita ngelihat dari video views history yang udah gede, kita gedein lagi sampai mana ya, sampai mentok gitu, sampai udah benar-benar tidak menghasilkan. Terus yang kedua dari tren. Mana yang mempunyai potensi untuk naik tren, itu kita up. Kayak gitu. Nah, tapi yang perlu dilihat di sini Mas. Kita kadang terus gimana setelah kita ngiklan terus ngapain? Itu kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu Mas ya. Kita langsung lihat dari secara performance-nya. Contoh, kita spending budgetnya 100.000 per satu video untuk pembelian. Nah, ternyata kita ngelihatnya di ROAS-nya. Oh, ROAS-nya berapa? ROAS-nya 10, ROAS-nya 12, ROAS itu gimana tuh cara kita ngebacanya gimana? Contoh kayak gini, komisi kita berapa? Contoh komisi yang diterima adalah 15.000 ya. Nah, di 15.000 ini untuk per satu penjualan produk itu kita mendapatkan harga satu pembelian. Jadi gini contohnya Mas, ROAS itu harga penjualan, harga produk dibagi harga iklan. Contoh, untuk menjual satu produk kita iklan 15.000. Kita keluar uang ya 15.000. Berarti kalau kita punya budget 100.000, kita bisa mendapatkan berapa produk Mas idealnya? 6 ya. 6 ya sekitar segituan lah ya. 5, 6, 7-an. Kalau kita ambil rata-rata 15, 16, 17 ribuan. Berarti kan kita bisa menghitung, oh kalau kita spend 100.000, kita bisa mendapatkan anggaplah ya 7 produk. Nah, dengan 7 produk, kita bisa mendapatkan komisi berapa? Contoh, satu produk komisinya 20.000. Berarti kita bisa mendapatkan 140.000. 140.000. Ya. Berarti kita punya margin 40.000. Masih untung. Nah, itu harus kita lihat. Jadi, artinya apa? Semakin banyak penjualan dari video yang kita iklanin, kemudian semakin kecil biaya per pembeliannya, maka akan semakin memperbesar komisi yang kita terima. Nah, itu seperti itu Mas. Jadi itu yang harus dibaca. Biar kita nggak, ini aku udah spend 100.000, tapi nggak dapat pembelian. Nah, berarti yang dievaluasi adalah videonya kurang relevan. Oke. Kayak gitu. Masnya kan udah pernah ngiklan ya untuk brandnya sendiri. Dan biaya iklan yang sudah dikeluarkan itu kan ya untuk orang yang sedang merintis sebuah bisnis itu kan sudah sangat besar. Nah, pengalaman Mas Ilham ini pernah nggak biaya iklan yang dikeluarkan ini tidak sebanding dengan
penjualan barang itu? Tentu pasti ada. Nggak mungkin yang namanya sebuah bisnis terus-terusan menghasilkan ataupun sesuai keinginan kita. Bahasanya boncos gitu ya, atau minus boncos. Itu apa yang namanya? Hal biasa lah Mas. Itu salah satu bukan resiko tapi tantangan yang harus kita hadapi sebagai pebisnis gitu kan. Apalagi di dunia online gitu kan. Jadi emang yang namanya boncos itu pasti akan terjadi. Ya hidup lika-liku lah Mas ya. Kadang suka, kadang duka. Ya namanya seperti itu lah. Tapi minimal kita bisa bisa mengantisipasi karena enaknya di digital semua kan data, ada by data. Jadi gimana caranya kita bisa meminimalisir yang namanya keboncosan tadi itu. Makanya kita butuh hitung-hitungan yang secara rapatnya itu di situ. Jadi pertama kita harus disiplin terhadap teknis ya. Jadi kalau misalkan kita beriklan itu banyak sekali teknis-teknis disiplin yang harus tetapkan. Terus yang kedua adalah kita harus mengetahui secara umum bagaimana perhitungan yang di awal tadi saya sampaikan. Berapa variabel cost yang akan menjadi pengurangan harga jual ataupun profit yang kita terima. Ketika itu sudah ditetapkan, maka kita punya acuan KPI namanya. Key Performance Indicator. Bahwa maksimal biaya marketing kita itu segini. Nah, ketika kita tidak mendapatkan angka segini, maka evaluasinya apa? Itu akan muncul di situ. Nah, itu yang ketika itu akan meminimalisir yang namanya keboncosan. Nah, sebelum keboncosan yang lebih besar terjadi, ya kecil-kecil dulu aja, tapi kita jadi belajar akhirnya. Nah, lebih seperti itu, Mas. Oke. Ada nggak sih dari Mas Ilham ini tips untuk membuat konten di TikTok yang menarik? Ini kan sangat menentukan ya untuk kita yang nanti akan memulai bisnis di dalam TikTok. Ini kan konten ini sangat menentukan terhadap produk yang nanti akan kita jual. Nah, dari Mas Ilham ini ada nggak tips untuk membuat konten yang menarik dan ada potensi untuk viral itu tadi? Apa kira-kira Mas? Nanti ini jujur ya Mas ya. Kalau pas mau bikin thumbnail ini contoh nih thumbnail, bikin TikTok dari 0 sampai 5M, so kayak gitu ya. Itu kan hook namanya. Iya. Yang namanya hook itu pasti harus kontroversial. Pertama itu. Nah, hook ini Mas, itu bisa digunakan oleh siapapun. Jadi kalau kita mau belajar di YouTube, kita mau belajar di platform yang sosial media, hook menjadi salah satu tendangan awal. Jadi kita udah harus nonjok sekali, harus benar-benar yang sakit gitu loh. Itu harus benar-benar kerasa gitu. Nah, hook ini yang paling penting dalam setiap konten. Mau itu konten jualan, mau itu konten yang kita awareness buat FYP, penting hooknya. Nah, di hook ini macam-macam lagi keterangannya. Ada yang kontroversial, ada yang sedih, ada yang stories, macam-macam lagi lah. Intinya kita sedang membangun sebuah POV atau membangun sebuah sudut pandang visual seseorang yang sedang menonton untuk mau melihat lagi, meneruskan. Nah, minimal dari 3 detik pertama tuh kita harus menyimpan hook yang powerful dari situ. Nah, rumus hooknya seperti apa? Tadi itu yang kontroversial, yang sedih, yang before after, kalau yang seru ya yang bahagia gitu-gitu ya. Contoh kayak gitu. Terus kalau misalkan angka itu juga pengaruh. Angka. Contoh misalkan nih, dari bukan siapa-siapa menjadi apa? Ya, Zero to Hero. Zero to Hero itu juga masih salah satu menjadi hook yang sangat powerful gitu. Kalau misalkan untuk sukses konten ya Mas ya, di situ. Jadi kalau untuk entah itu FYP ataupun untuk yang konten jualan, maka hook menjadi salah satu yang harus kita pikirkan di awal. Karena apa? Setelah hook masuk ke body text atau body content, nanti ada story, ada edukasi, ada social proof, ada call to action. Itu kan bagian dari si awal tadi itu. Tapi kalau kita hooknya udah nggak dapet, setelah saya hitung dari beberapa data visitor di TikTok yang saya iklanin, karena ini enaknya digital seperti ini Mas. Dari 100% yang nonton video views, yang sampai 100%, itu paling sisa hanya 5-10%. Dia berhenti di 50% total durasi. Contoh, durasi 1 menit. Dia maksimal mentok di angka 30 detik. Kayak gitu. Jadi sangat kecil sekali. Apalagi kalau kita konten jualan di kita itu rata-rata antara 16 sampai 20 detik Mas. Nah, dan bayangin dari 100 total video itu hanya
maksimal di angka 10 sampai 12 detik di awal. Dan itu makanya pentingnya sebuah hook. Kalau misalkan hooknya nggak dapat, maka keputusan pembelian juga nggak akan dihiraukan di akhir, karena call to action kan di belakang kan ke situ. Jadi harus jelas. Jadi memang harus di hooknya harus bagus, kemudian didukung dengan stories. Nah, storynya seperti apa? Contoh nih, 2 bulan yang lalu kakakku lagi pergi ke Jepang. Oke. Ini hooknya. 2 bulan yang lalu kakakku, 2 bulan yang lalu kan angka kan 2 bulan yang lalu kakakku, itu kan berarti orang terdekat kita, lagi pergi ke Jepang, kemudian mungkin di bagian bawahnya dikit, tapi nggak sengaja jatuh. Nah, ada insiden. Iya. 2 bulan lalu kakakku pergi ke Jepang dan nggak sengaja jatuh. Terus apa? Kan gitu kan. Kalau orang mau nonton, nontonlah berikutnya. Jadi ceritanya, ini ada story nih di sini. Jadi di body text. Jadi ceritanya kakakku lagi gini. Terus tiba-tiba jatuh. Nah, jatuh ini ternyata hanya hanya kiasan, bukan jatuh terus jatuh, tapi jatuh cinta. Contoh kayak gitu loh, Mas. Oke. Nah, itu kan stories. Ya itu yang bisa ya minimal orang tuh bisa ngikutin alur cerita itu, terus kebayang, jatuh cinta, jadi macam-macam. Atau itu kalau mau dibikin konten awareness, kalau mau dibikin konten jualan juga bisa. Contohnya dengan hook yang sama. 2 bulan yang lalu kakakku pergi ke Jepang, tapi tiba-tiba jatuh. Jatuh apa? Jatuh dia dari jatuh, terus tiba-tiba pas dia jatuh dia ngeluarin produk klunding. Ini produknya. Ini? Itu bisa juga kayak gitu kan. Itu kan gimmick-gimmick kayak gitu. Jadi itu tadi yang penting secara hook itu bisa cukup menarik dan ada variabel-variabel yang memang mendukung untuk ke arah dari body text ke bawah ke belakangnya. Karena emang konten FYP itu ada yang bilang nggak bisa dirumuskan, tapi bisa juga dirumuskan. Karena kan ada yang namanya ilmu niteni, Mas. Minimal banget. Kalau kita mau bikin konten FYP gitu kan, kita lihat siapa benchmarking atau video yang serupa gitu kan, tapi minimal 1 juta views minimal. Yang kita tiru atau yang kita lihat untuk menjadi acuan 1 juta views. Ketika kita bikin secara visual, audio, teks, POV, kemudian macam-macam semua hal yang ada di situ, template-nya sama persis, minimal 99% sama persis. Bukan sama ya, tapi kualitasnya sama. Bukan konten yang sama, bukan ngejiplak ya, Mas ya. Tapi secara visual jernih. Ketika 1 juta kan pasti kayak gitu lah, jernih, kemudian audionya jelas, menariknya menarik. Kalau ada mimik wajahnya dia ya lucu, atau kalau ada gerak-geriknya dia harus ngikutin, posisi kameranya juga harus sama persis. Minimal kita akan mendapatkan 10% total views dari yang dia dapatkan. Itu, Mas. Tapi untuk mencapai pada target penonton itu membeli, Mas, perlu nggak sih di dalam konten itu misalnya memuat ini konten untuk berjualan ya, konten untuk berjualan, perlu nggak sih di dalam konten itu memberikan visual tentang kenapa produk ini harus dibeli, berkaitan dengan kebutuhan dia, atau ya pokoknya inilah, perlu nggak sih konten itu memuat pesan-pesan yang membuat orang itu harus beli ini? Perlu itu harus ada. Karena tim konten yang sekarang ada, dia itu punya list, Mas. Contoh nih, kita pasti punya yang namanya buyer persona ataupun persona kepribadian setiap orang yang menjadi target market kita. Dia bikin listnya si tim content creator dari mulai bangun tidurnya si buyer persona sampai tidur lagi dia ngapain aja. Jadi bener aktivitasnya dibedah tuh. Kalau sekarang gampang pakai ChatGPT juga selesai itu, Mas. Iya. Ya kan? Tolong sajikan data dari mulai aktiviti bangun tidur sampai tidur lagi dengan karakteristik perempuan usia 25 sampai sekian, punya anak 1, rata-rata gaji sekian, punya suami bekerja apa, anaknya kerja ke sekolah di mana, detail-detailnya dikasih itu data sama ChatGPT. Nah, setelah itu semakin relevan, semakin relate, dibikin konten. Contoh, ibu-ibu lagi main sama anaknya sore-sore nih, atau ibu-ibu lagi belanja ke pasar ketemu sama temennya, terus tiba-tiba itu tinggal dikemas lah. Ini pengemasan konten. Tapi intinya adalah semakin pembawaannya relevan terhadap audiens ataupun buyer customer kita,
dan diarahkan untuk adanya pembelian, maka penting untuk beli ini karena ada aktivitas ini, ya itu akan semakin relate. Contoh Mas, kalau di beberapa brand yang lagi sekarang saya kerjakan itu kan di mom and baby kategorinya, mom and baby. Jadi memang banyak kan aktivitas anak kan di situ kan, aktivitasnya anak, dari anak mulai sama, anak bangun tidur sampai tidur lagi. Terus konten yang saya bikin adalah ketika anak sore-sore itu ngapain? Dia ya main sama orang tuanya, main ayunan, main prosotan, main ya skuter kalau yang di perumahan ya main sepeda-sepedaan gitu-gitu kan. Dia berangkat sekolah, dia pamit sama orang tuanya, itu jadiin footage, jadiin bahan video. Maka minimal adalah secara talent atau secara visual videonya itu relate dulu sama si buyer customer. Jadi itu yang akan memberikan urgensi untuk wah ini gue banget nih kayak gitu nih untuk menciptakan itu. Nah setelah itu sudah terjadi maka tinggal diarahkan untuk adanya pembelian karena sudah relevan. Benar. Gitu. Karena saya sendiri mungkin ya Mas ya, ketika bermain di TikTok itu ya banyak sekali seliweran produk-produk yang diiklankan itu. Tapi ngerasa bahwa konten mereka itu tidak mencerminkan apa yang menjadi kebutuhan saya. Jadi ya masih nggak ada ketertarikan untuk membeli. Berbeda lagi mungkin kontennya itu keseharian saya seperti ini juga. Ternyata membutuhkan ini. Mungkin ada keinginan ya untuk membeli itu. Betul Mas. Oke, Mas, ini sudah mulai pada bagian akhir ya Mas ya. Siap. Karena waktu kita juga waduh. Begini Mas, tujuan daripada podcast ini kan memberikan insight buat kader-kader PMI ya yang menjadi pemirsa di YouTube PMI Official ini. Jadi tolong dong Mas berikan motivasinya untuk kader-kader PMI karena ya harapan kita kader-kader PMI ini kan banyak memberikan warna ya, tidak hanya di satu ruang saja, tetapi di ruang bisnis di antaranya. Nah kita harapkan adalah nanti lahir seorang kader-kader PMI yang karir sebagai pebisnis di platform digitalnya seperti Mas Ilham ini. Boleh disampaikan Mas motivasinya untuk sahabat-sahabat. Siap, Mas, saya izin untuk yang ini saya memulai dengan sebuah cerita sendiri, story. Jadi gini Mas, buat sahabat-sahabat semuanya yang mungkin hari ini masih berdialektika, berdialektika dengan dirinya sendiri gitu kan, untuk menemukan siapa saya, kemudian kalau kita dulu belajar andir ya siapa saya gitu kan sebagainya gitu-gitu. Terus apa yang nanti akan saya lakukan, kemudian kemana arah hidup saya gitu-gitu. Saya pun sama. Jadi memang sampai hari ini pun jujur saya sangat sedikit sekali menemukan ruang yang itu sahabat-sahabat yang sedang saya kerjakan. Banyak sekali saya ketemu dengan entah itu rekanan bisnis ataupun rekan-rekanan afiliator dan sebagainya. Tapi yang dari sahabat-sahabat gitu loh, sangat sedikit sekali. Justru jujur ya Mas ya, seperti itu, sangat sedikit. Saya berpikir gini, terus pada kemana ya gitu loh? Pada kemana ya? Sedangkan yang saat ini saya temui itu anak muda semua loh. Anak muda semua. Setua-tuanya itu nggak yang tua-tua banget tuh, maksudnya ya anak muda gitu loh, anak muda yang sangat sangat melek terhadap digital. Dan kok dulu waktu masih di mahasiswa nggak kepikiran buat hal kayak gini gitu loh. Dan justru Mas, terutama di kota ya, aku nggak tahu apakah ini memang terjadi di beberapa daerah, di daerah yang hari ini saya tempat tinggalkan. Ketika kita diskusi sama teman-teman yang dia masih kuliah pun, dia sudah bermimpi untuk bagaimana membuat sebuah perusahaan dia sendiri. Entah itu dia sebagai agensi, entah dia sebagai apa. Tapi ada sebuah pemikiran bahwa perubahan kedepannya itu berasal dari diri kita sendiri gitu loh. Bukan yang kemudian kita nanti mau ikut siapa, tapi apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita mulai hari ini. Dia mengajak 1-2 orang-orang di sekelilingnya dan dia membentuk sebuah perusahaan yang kecil-kecilan aja itu. Itu diskusi waktu 2021 awalku di sini Mas. Kayak gitu. Aku diskusi sama teman-teman mahasiswa UI, kan dekat ya dengan UI di Depok gitu. Itu seperti itu. Jadi mereka sebagai data analis.
Dia sebagai data analis, dia kuliahnya emang di data analis dan dia pun juga akhirnya kerjanya seperti itu. Bantu teman-teman yang mau bikin skripsi gitu ya, atau mau bikin macam-macam lah. Itu jadi sebuah bisnis baru. Dan itu pun ada ide, kan kita jarang Mas. Muncul ide untuk menjual kan jarang. Iya. Nah, artinya adalah pertama lingkungan. Oke. Kita harus membentuk lingkungan. Karena apa? Karena saya baru kepikiran bahwa kenapa kita nggak mulai dari 2 tahun, 5 tahun yang lalu? Karena lingkungan saya nggak melakukan itu. Makanya kalau ketika nanti sahabat-sahabat PMI sudah mulai banyak yang masuk ke dunia digital, bahkan kita sudah mulai sangat familiar dengan bahasa-bahasa dunia digital, saya yakin itu sudah akan menjadi hal yang familiar dan itu sangat mudah sekali. Nah, PR hari ini adalah bagaimana caranya kita keluar sendiri. Ketika memang belum ada suatu komunitas ataupun belum ada suatu kebiasaan di lingkungan kita yang memang menjadi seorang bisnis ataupun sebagai internet marketer, digital marketing gitu-gitu ya. Kita harus memberanikan diri keluar dari zona nyaman itu dan kita coba untuk menunjukkan bahwa kader PMI dimanapun tempatnya itu pasti akan bermanfaat. Itu yang selalu saya tanamkan sejak dulu seperti itu dari senior-senior saya. Jadi tidak harus selalu di bagian tertentu, tapi bagaimana saja kita bisa berdikari. Kan berdikari ini kan menjadi suatu hal yang seksi kan berdikari. Kan berdikari bukan hanya soal negara. Tapi berdikari bagi orang diri sendiri pun juga harus punya rasa itu gitu kan. Dan itu yang harus sahabat-sahabat coba untuk kelola, bahwa era digital sangat mudah sekali. Bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang masih belum punya lingkungan, cari lingkungannya. Banyak kok di situ. Bahkan secara informasi banyak sangat mudah ditemui sehari ini. Banyak sekali. Kalau zaman mungkin 10 tahun sebelumnya orang mau sharing secara konten sangat masih sedikit, paling di YouTube gitu kan. Sekarang sahabat-sahabat bisa di TikTok sangat mudah sekali, di Instagram juga banyak konten-konten kreator yang ngebuka. Sahabat-sahabat mau jadi apa? Misalkan mau fokusnya di bisnis digital seperti saya sekarang hari ini, itu sangat mudah banget. Menjadi teknis seperti misalkan videographer sangat banyak sekali. Mau ngembangin skillnya di bidang apa? Skill itu bisa sangat kita pelajari. Bukan kemudian itu bawaan lahir. Aku nggak punya bakat nih no, itu bukan sebuah bakat. Itu bisa diasah. Bahkan takdir kan bisa kita yang menentukan. Kayak gitu. Ya ada koder dan koder lah. Jadi memang ada doa, ada ikhtiar gitu-gitu kan. Jadi memang jangan kemudian kita stuck terhadap hal-hal yang seperti itu, bahwa saya nggak punya bakat, saya nggak punya background, saya nggak punya backupan, saya nggak punya lingkungan. Semua bisa diciptakan, semua bisa diadakan, semua bisa dicari selagi kita punya kemauan. Jadi selesaikan dulu materi andir gitu tadi di awal untuk kita bisa matang dengan diri sendiri dan berani untuk mengeksplor. Karena ketika kita sudah berani untuk mencoba, dan saya berharap saya sangat berharap sekali. Itu tadi itu Mas, story-nya sangat sedikit saya menemukan dari setiap langkah yang saya temui di teman-teman internet marketer, di digital marketing, itu dari teman-teman ataupun dari sahabat-sahabat PMI, aktivis ataupun dari lebih umum lagi teman-teman Nahdiyin. Itu aku masih sangat-sangat masih jarang. Aku nggak tahu apakah karena memang aku pribadi yang belum masuk ke circle itu, atau emang masih jarang. Aku juga masih belum menemukan itu loh Mas. Ketika kita bertemu sama teman-teman Nahdiyin, terus kita berbicara bagaimana kita berkolaborasi, kita akan membangun sebuah itu masih jarang. Dan itu masih saya temukan di tempat yang lain. Dan akhirnya ada beberapa idealisme yang harus saya kesampingkan untuk di sisi hal seperti itu. Dan saya berharapnya teman-teman berani untuk mencoba hal baru dan dengan kemudahan digital hari ini itu bisa membuat peluang-peluang bagi sahabat-sahabat biar ChatGPT, AI ini hal yang nyata, dan kita tidak boleh kemudian banyaklah kasus beberapa, kalau kita membahas secara geopolitik yang masih ada satu pabrik ya di daerah Jawa Tengah yang tutup, yang sudah sangat lama sekali dan besar sekali di Asia Tenggara, akhirnya tutup, dan itu kan lapangan pekerjaan. Dan ketika kita bisa mencoba untuk hidup di digital, artinya entah kita bisnis digital ataupun kita belajar lebih detail bagaimana kita mengembangkan skill gitu ya, itu bisa justru antara kita tidak bergantung terhadap pemerintah atau tidak bergantung terhadap sebuah perusahaan, kita pun bisa menciptakan itu sendiri sekecil-kecilnya gitu loh. Jadi itu menjadi sebuah fokus yang kayaknya perubahan Indonesia ini nggak hanya bersuara lewat
demonstrasi, tapi juga bisa kita suarakan lewat perkembangan ekonomi yang bisa kita kerjakan lewat hal kecil tadi itu, Mas. Oke. Kayak gitu. Kira-kira untuk di tahun 2025 ini, Mas, atau di tahun-tahun selanjutnya ini, apakah kemudian tren berbisnis dalam platform digital khususnya TikTok ya? Yeah. Apakah masih akan ramai dan segencar ini, Mas? Ya, menurut beberapa data yang saya baca gitu, Mas ya, bahwa TikTok ini dia akan cukup tumbuh secara signifikan karena kalau dari data pertumbuhan kuartal per kuartalnya dia cukup bagus. Pertama dari pertumbuhan followersnya, dari pertumbuhan usernya, kemudian dari kenaikan dari sisi berapa user yang terus meningkat dari si usianya, terus meningkat dari kuartal per kuartalnya. Bahkan dari tahun 2019 sampai tahun 2024 kemarin itu positif trennya. Trennya positif sekali. Artinya 2025 ya memang karakteristik dia karakter 2025 itu adalah karakter digital. Bisa saya katakan seperti itu. Lebih sangat digital daripada 2024. Maka TikTok yang juga sudah mengadopsi digital, artinya secara ekosistemnya, penjualannya, cara berbisnisnya itu sangat potensial sekali. Pertama untuk menjadi sebuah kita berangkat dari TikTok ya, Mas ya. Kalau kita berangkat dari TikTok, kita bisa menjadi sesuatu yang bahkan belum ada sebelumnya sebagai diri kita. Bahkan kita bisa berpikir seperti ini. Sayang hari ini ketika kita benar-benar bisa fokus berjualan di TikTok, itu bisa jadi 2025 akhir kita baru akan sadar ini bukan saya yang dulu. Kita bisa sampai titik itu. Karena apa? Fokusnya kita didampingi dengan tools yang ada di TikTok, perkembangan tren digital yang terus meningkat, ini bisa merubah orang from nobody ya, from nobody to be somebody lah. Jadi dulu saya pernah baca nggak tahu tulisan siapa kayak gitu. Ini menjadi dari orang yang bukan siapa-siapa bisa jadi siapa-siapa. Itu di TikTok banyak sekali saya temukan. Ya. Banyak sekali. Kita nggak kenal dia siapa dulunya. Ya. Bahkan contoh, mohon maaf, dulu hanya tukang angkringan, dulu dia bidan, dia dokter ya hanya fokus ke situ. Tapi karena adanya TikTok, dia bisa memakmurkan keluarganya. Tapi balik lagi, fokusnya di mana? Apakah dia hanya sebagai content creator, dia sebagai seller, dia sebagai afiliator, semua bisa asalkan kita bisa fokus dan ikhtiarnya jalan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa berjaya di TikTok? Kita pelajari, kita masuk ke dalamnya, kita fokus ke sana, dan kita ngelihat juga beberapa tren-tren yang nanti akan ke depan berjalan secara digital, ya kita akan masuk ke situ. Jadi persiapkan diri sahabat-sahabat semuanya untuk menjadi seseorang yang up to date, jangan hanya update terhadap hal-hal yang mohon maaf receh gitu loh. Masuk TikTok hanya ngelihat yang receh. Ya. Jangan. Ikutin tren secara yang itu fokus untuk pengembangan. Kalau memang pengembangan skillnya sahabat-sahabat. Kalau untuk sebagai jualan ya bagaimana tren jualannya, dan itu nanti akan terus akan mendorong kita menjadi powerful lagi. Dan satu lagi adalah jangan kemudian pelit untuk kita berinvestasi leher ke atas. Jadi membaca buku, kita berinteraksi dengan seseorang yang lebih berilmu, kemudian kita hadir dengan workshop yang contoh, ini bukan jualan workshop ya Mas, cuma akhirnya di situ kita bisa berelasi dengan orang-orang yang punya komunitas gitu ya, punya niche sendiri gitu ya, punya hal yang sama setiap harinya, ya itu kan membangun kepribadian kita yang lebih baru lagi. Jadi 2025 ini sangat potensial untuk menjadi wadah buat kita yang mau berbisnis bagi sahabat-sahabat semuanya, itu untuk fokus di situ. Dan tapi jangan lupa, jangan hanya fokus di TikTok, tapi juga lihat tren secara digitalnya. Karena kenapa TikTok ini saya sampaikan masih sangat bagus, karena TikTok mengadopsi AI. Dia sadar itu. Jadi sekarang buat sahabat-sahabat ya, yang entah jadi seller gitu ya, ataupun jadi advertise gitu kan di periklanan pun, semua data itu disajikan secara AI. TikTok pun sudah mengadopsi AI. Ya. Kita mau ngelihat data, tolong berikan data iklan saya 7 hari terakhir. Tanpa harus kita klik satu-satu, data disajikan. Nah, persis. Dan itu real. Itu real. Makanya ketika ketika platform hari ini sudah mengadopsi AI, saya bisa meyakinkan bahwa dia akan terus berkembang. Selama 2025 bahkan sampai 3 tahun, 4, 5 tahun ke depan, 2030. Kenapa? Dia beradaptasi.
dan dia langsung real menerapkan adaptasi tersebut teknologinya terhadap bisnisnya. Pokoknya sekarang ketika ada sebuah bisnis yang dia sudah sadar terhadap teknologi, ikutin. Maka dia akan mengikuti tren juga ke depannya. Nggak mungkin dia nggak akan ngikutin tren. Dan ketika trennya seperti itu, ya kita akan ikut juga kenaikannya di situ, Mas. Seperti itu kurang lebih. Semakin besar antusias para pengguna TikTok untuk aktif berkarya, itu juga semakin menjadi indikasi bahwa TikTok ini ke depan akan lebih berkembang dan lebih maju lagi. Betul, Mas. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ilham. Terima kasih Mas Ilham sudah banyak berbagi ilmu pengalamannya dalam dunia perbisnisan, khususnya di platform digital TikTok. Oke, Mas Ilham, barangkali terdekat ini ada workshop yang diisi oleh Mas Ilham, boleh disampaikan? Nggak apa-apa. Siapa tahu ada sahabat-sahabat yang tertarik untuk join, Mas Ilham. Ya, kebetulan untuk terdekat ini masih kita belum siapkan lagi ya, Mas ya, karena terakhir di tanggal 11-12 kemarin itu udah saya jalankan. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada informasi bisa lewat Mas Yakin atau Instagram, nanti. Instagram bisa update di situ juga. Lewat story bisa kita update di Instagram situ. Nanti dikasih Instagramnya ya. Oke. Jadi dicek aja nanti di IG-nya, di follow ya Mas ya. IG-nya Mas Ilham. Dan kami mengucapkan terima kasih dan semoga konten ini, podcast ini membawa kebermanfaatan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.